Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ade, selamat pagi Bu Tri. Waalaikumsalam, Bu Tri. Apa kabar Bu? Pak Yafes? Sehat-sehat, Baik, Mbak. suara saya jelas nggak Bu ya? Jelas Tes. Pak. Suara Bapak Oke. dan Bu Tri jelas, terdengar jelas. Ya, baik. Ya, baik sebelumnya selamat datang para peserta sekalian dan panelis di Bincang Energi Surya seri kedua yang akan membahas terkait aspek sosioekonomi pengembangan energi surya dalam transisi energi. Bersama saya, perkenalkan Ade Mahniar dari solarin.id. Untuk gambaran secara umum, Bincang Energi Surya ini merupakan serangkaian acara diseminasi publik seputar energi surya yang diselenggarakan secara kolektif oleh 6 institusi, yaitu Solar Scholars Indonesia atau SSI, Persatuan Pelajar Indonesia, PPI Australia, Asosiasi Peneliti Indonesia Korea atau APIK, Institute for Essential Service Reform IESR, Institut Energi Surya Generasi Baru, dan solarin.id. Diseminasi ini mencakup potensial lanskap kebijakan, teknologi, industri, sosioekonomi, dan kesiapan sumber daya manusia. Dan proyek kolaborasi ini akan berlangsung selama 3 bulan dari mulai awal Maret hingga awal Juni 2023, dan sebelumnya telah diselenggarakan Bincang Energi Surya seri kedua dan seri pertama, dan saat ini kita sedang menyelenggarakan Bincang Energi Surya seri kedua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para panelis kita pada kegiatan hari ini, yaitu ada Ibu Insinyur Tri Mumpuni selaku Dewa, ada Bapak Yafes Rumajar STMM selaku CEO Rumah Panel Surya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membacakan dulu biografi atau CV dari para pemateri. Yang pertama yaitu Ibu Insinyur Tri Mumpuni, yaitu selaku anggota Dewan Pengarah Badan Inovasi atau BRIN. Ibu ini merupakan sudah hampir 30 tahun ya, secara konsisten terus mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk menggantikan penggunaan energi fosil dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah pedesaan di Indonesia. Baik, langsung saja ke Ibu Tri yang akan memaparkan materinya, yaitu terkait mewujudkan desa mandiri energi dalam transisi energi melalui pemberdayaan masyarakat. Kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang sudah hadir ya. Begini, saya akan memutar film ya. Mungkin minta maaf bagi yang sudah pernah melihat, tapi ini sebuah wujud ya konkret kalau ingin ya kita betul-betul memandirikan masyarakat, betul-betul membuat net zero emission itu bisa in place ya, terlaksana, juga betul-betul bisa membuat energi terbarukan itu dipakai oleh rakyat. Kuncinya satu, jadi masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan. Bahkan pada saat tahun 99 kami memasang 11.000 ya watt peak solar PV ya untuk solar pumping system di Sumba Timur waktu itu pun kami melalui sebuah proses panjang. Artinya apa? Artinya kalau rakyat memahami benar tentang teknologi yang kita pasang ini, kalau nanti terjadi sesuatu,
mereka insya Allah pasti akan bertanggung jawab dan terlibat mencari upaya-upaya memperbaiki teknologi tersebut. Soalnya kalau hanya segera datang memasang, rusak, ya sudah, pasti akan ditinggalkan begitu saja gitu loh. Saya ambil contoh yang konkret yang kita lihat sendiri itu di daerah hutan di Kalimantan Timur ya. Sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Atau 97 ya, 2007 mungkin Mbak. Karena saking lamanya gitu. Saya melihat banyak solar PV itu nganggur di rumah-rumah penduduk gitu. Ternyata waktu itu solar home system yang dipakai, rakyat tidak tahu, pokoknya diberi baterai ya, dipasang di atapnya, tanpa tahu bahwa kalau indikator baterainya itu sudah berubah warna dari hijau menjadi orange gitu ya, harusnya ya ini dong dimatikan, tunggu sampai nanti indikatornya jadi hijau kembali. Kalau enggak pasti rusak. Nah, ini yang jadi PR gitu ya. Tapi baik, saya akan berusaha untuk memutar satu film, walaupun di sini solar PV-nya nggak kelihatan, tapi ini semua renewable energy yang kita pakai untuk memberikan akses gitu ya. Aku izin share screen ya. Share screen. Nah, ini share di sini. Sudah kelihatan, Mbak? Kelihatan, Bu. Udah kelihatan, ya? Oke, baik. Oke, Bu. Oke. Ini saya akan muter dulu. Suaranya juga ada ya? Ini turbin angin. Oke, Udah ada Bu. Mbak Dek ya? Mbak Dek, udah ada ya? Bu. Alhamdulillah. Nah, ini kondisi Sumba Sudah, tuh Bu, juga. sudah. Ya, ini air. Ya, kebetulan saya memberi contohnya waktu bangun. Ini yang saya mau lihat tuh bukan teknologinya, tapi ini cohesiveness-nya dulu. Cohesiveness dulu. Di sini, ini solar PV punya kontribusi yang luar biasa. Masyarakat mengangkut itu, Mbak. Teknologi seberat apapun, masyarakat perlu menyambut dengan gembira karena Indonesia merdeka dari 70-an tahun yang lalu, tetapi belum kami rasakan bantuan seperti ini. Dari lembaga IBK yang membantu kami untuk mendapat penerangan yang leluhur kami tidak pernah impikan, bahwa hari ini kami dapat satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa untuk kami Kecamatan Kaung Eti, Desa Kambatagundong. Dari keberlanjutan yang dari strategi IBK adalah pada fondasi sosial, di mana masyarakat menjalin hubungan antar sosial masyarakat secara utuh dengan ada aspek partisipasi aktif dalam bentuk pembangunan gotong royong maupun pengelolaan secara bersama, sehingga mereka punya kesadaran untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling membuka transparansi, dan juga saling mengkritisi maupun memberikan saran untuk hal yang lebih baik. PLTMH ini tidak sekedar kita ngomong tentang teknis, tapi juga non-teknis. Bagaimana kita bicara tentang manusia, bagaimana masyarakat setempat itu merasa memiliki dengan kegiatan ini, dengan program ini. Karena itu menjamin bagaimana ini nanti bisa berlanjut.
Nah, ini adalah ya tahapan-tahapan yang dipakai untuk membuat teknologi apapun, apalagi solar PV ya, yang practically itu teknologi yang kita tahu itu masih impor, komponen importnya tinggi sekali gitu ya. Jadi rakyat harus tahu. Ini pohon pemberdayaan, ini adalah bagaimana menyiapkan rakyat sebetulnya agar bisa menerima segala macam bentuk teknologi, dikelola dengan baik, dioperasikan, dan juga dirawat, sehingga akan terus bermanfaat buat mereka. Jadi ini ada local resources, ya, atau sumber daya lokal lah. Harus dijadikan menjadi kontribusi lokal juga. Ini seperti apa? Seperti akar, Mbak, di bawah, Mas dan Mbak di sini, seperti akar di bawah yang kita nggak bisa melihat, tapi ada. Ini harus dengan trust, rasa percaya, ketulusan, kejujuran, truthful, kebenaran. Orang desa atau masyarakat itu punya motivasi, punya rasa percaya diri, mampu mengevaluasi dirinya, punya pengalaman positif, dan mandiri, serta punya kreativitas. Jadi apapun yang kita masukkan itu harus orientasinya benar. Kita mau membuat mereka berdaya kan, jadi orientasi pembangunannya benar. Formulasinya realistik, harus ada organisasi ya yang punya kemampuan untuk merawat, mengoperasikan, dan menjaga. Teknologinya juga harus pas. Dan harus ada biaya yang dikeluarkan agar itu sustainable. Jadi jangan sampai diberi gratis. Ya. Harus tetap mau dibuat sistem iuran agar tetap bisa mengoperasikan dengan baik. Mempertimbangkan kondisi politik yang ada di desa atau di daerah di mana teknologi itu akan dipasang. Ini semua harus didukung dengan kondisi politik yang stabil, tren sosial dan ekonomi itu dalam kondisi yang sangat baik, dan harus ada ya good governance atau tata kelola yang baik. Kondisi ekologi mendukung, kondisi lingkungan juga baik, dan harus ada tadi lagi good governance. Nah, kita ini orang luar kan, harus memberikan kontribusi ya, nasihat, pelatihan, teknologi, terus support finansial juga. Ini seperti pupuk. Ya. Nah, komplementer, transparan, terbuka itu ya. Dosisnya pas. Time balance, waktunya juga harus benar, dan selalu dimonitor. Ini seperti pupuk tadi yang saya bilang. Kalau ini berhasil, di bawah ini kita melakukan penguatan pemberdayaan secara personal, secara struktur juga ada pemberdayaannya, sehingga objektif atau outcome dari sebuah pembangunan bisa tercapai. Dalam hal ini pembangunan solar PV misalnya. Ya. Ini semuanya terukur, Mbak, tangible, bisa dilihat. Oke. Itu tadi, mudah-mudahan saya masih punya waktu sedikit, kurang berapa menit lagi, Mbak Ade? Ya, ini kira-kira yang menurut saya harus diperhatikan oleh siapapun nanti yang ingin menerapkan gitu ya, menerapkan teknologi. Karena sebetulnya teknologi itu kan netral. Kita ini akan membawa teknologi kepada masyarakat agar selalu digunakan, ya. Tetapi juga harus dirawat, dikelola dengan baik. Ada sistem yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu bagaimana kita melibatkan mereka. Seringkali saya melihat banyak swasta-swasta yang datang. Kalau memang mau seperti itu, mereka harus bisa berperan seperti PLN. Memasang tapi juga harus terus memantau. Sehingga kalau terjadi kerusakan, tidak terlalu parah, sudah bisa memperbaiki. Tapi kalau mau diserahkan langsung kepada masyarakat, boleh-boleh saja. Tetapi masyarakat harus dipersiapkan. Kalau mendekatkan teknologi pada masyarakat, dan juga sekaligus menguatkan masyarakat di bawah, sehingga mereka memahami teknologi tersebut, pendekatan pembangunannya bukan sosial ekonomi lagi, tetapi pendekatan teknoantropologi. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya ya harus dipahami oleh teman-teman yang bergelut di bidang
implementasi teknologi. Apalagi kita bicara soal teknologi yang memang kita belum mampu membuat. Baru komponen-komponen tertentu yang kita import gitu ya. Sementara sebagian besar kita masih harus terus memperbaiki diri, berjuang bagaimana yang namanya TKDN ya, itu komponen dalam negerinya itu harus diperbesar, semakin lama semakin diperbesar, sehingga yang diuntungkan itu adalah masyarakat dan bangsa kita gitu loh. Jadi kita tidak hanya sebagai bangsa pemain bukan hanya pemain ya, tapi pemakai saja gitu. Sementara yang diuntungkan adalah negara-negara yang selama ini sebagai produsen sekaligus mereka juga memang mampu dan berhasil membuat ekosistem di negeri kita. Makanya pelan-pelan lah kita harus memperbaiki kemampuan kita sehingga solar PV itu nanti komponen dalam negerinya juga semakin lama semakin besar. Sehingga siapapun nanti yang melakukan gerakan untuk menerapkan itu di masyarakat, kita semua menjadi pihak yang diuntungkan. Saya kira waktu saya itu Mbak, terima kasih banyak ya Mbak Ade ya. Mudah-mudahan difahami, nanti kita tanya jawab saja deh yang lebih penting. Terima kasih. Baik, Bu Tri, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Mungkin setelah ini kita akan sesi diskusi setelah paparan dari Pak Ives Rumajar. Saya perkenalkan untuk panelis kedua, Ives Rumajar selaku Direktur PT CEO Rumah Panel Surya. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ade. Selamat siang Ibu Tri Mumpuni, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ade. Saya mungkin langsung masuk saja ya, karena waktu saya juga paling juga 10-15 menit ya Mbak Ade ya. Saya izin share Mbak Ade. Iya, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Oke, di dalam TOR yang diberikan, materinya tentang peran transisi energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya coba bagaimana kita siap nggak sih kita bertransisi energi sebetulnya. Tadi Bu Tri juga sudah sampaikan bahwa yang penting memang adalah edukasi dan juga pengenalan akan teknologi tersebut bagi masyarakat di Indonesia. Memang betul bahwa TKDN kita saat ini masih cukup rendah untuk solar panel karena memang rata-rata sudah ada sih yang 40% ya Bu ya. Cuman memang harganya masih belum terlalu kompetitif untuk di market Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan ya mudah-mudahan teman-teman sekalian ini yang nanti juga 10-15 tahun ke depan akan bergelut di bidang green energy, green job ya, bisa merekayasa ini teknologi ini supaya lebih bisa affordable dan bisa terjangkau. Nah, sekilas tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ives Rumayar, kebetulan juga saat ini di anggota Asosiasi Energi Surya Indonesia sejak tahun 2021 dan saat ini di swasta ya Bu ya, di PT Rancang Prima Sejahtera. Demikian mungkin perkenalan singkat saya lanjut ke materinya. Nah, kenapa sih kita perlu transisi ya? Kan saat ini kita sering mendengar energi terbarukan ya. Nah, khususnya energi surya. Jelas karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diberkahi ya oleh Tuhan karena kita ada di garis khatulistiwa. Nah, di dalam garis khatulistiwa itu energi suryanya adalah energi yang paling besar sebetulnya untuk bisa ditangkap. Salah satunya tadi di daerah NTT itu adalah wilayah yang insolationnya itu cukup sangat tinggi untuk iradiasi dari matahari tersebut. Nah, kemudian juga
Indonesia juga sudah memakai sebetulnya energi surya ini untuk ya dari zaman dulu ya untuk masak, untuk pemanasan. Nah, tapi memang ada satu teknologi yang perlu dikembangkan yaitu fotovoltaik. Ya, bagaimana energi surya ini bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, itu yang salah satunya sudah dimanfaatkan. Sebetulnya solar panel ini sudah dari tahun 80-an ya Bu ya, dipakai di desa-desa begitu ya. Nah, jujur ngomong baru masuk ke industri itu sebetulnya baru di tahun mungkin tahun akhir 99 ya, tahun 2000-an itu baru masuk ke industri skala besar. Nah, sekarang ini sudah masuk ke residensial juga, ke perumahan. Nanti kita bisa lihat datanya. Nah, dengan demikian teman-teman kan tahu ya bahwa listrik yang kita pakai saat ini sumbernya dari mana paling besar. Ada yang bisa chat di kolom chat biar saya bisa tahu interaksinya. Listrik yang kita pakai ini saat ini bersumber dari apa sih? Dari pembangkit apa kalau saya boleh tanya ke teman-teman? Mungkin di kolom chat. Ya, batu bara ya. Salah satu yang paling besar memang adalah PLTU ya, batu bara. Nah, ke depannya dalam roadmap roadmap kita itu batu bara itu akan menjadi satu komoditi yang akan sangat boleh dibilang dilarang ya. Kenapa? Karena cadangannya makin lama makin menipis ya. Indonesia sudah cukup belajar dari minyak bumi ya. Teman-teman, Indonesia yang dibilang negara kaya akan minyak bumi, kenyataannya lifting kita di tahun 2020 data dari Kementerian SDM itu mengatakan bahwa kalau tidak diketemukan sumur-sumur baru, maka cadangan minyak bumi kita itu hanya untuk 9 tahun ke depan per 2020 ya. Sementara gas bumi itu dikatakan 18 tahun ke depan per 2020. Nah, batu bara itu 69 tahun ke depan. Nah, saya kira Indonesia tidak mau mengulang dari masalah minyak bumi ya, di mana energi fosil minyak bumi ini sudah sangat menipis cadangannya, sementara batu bara memang masih cukup untuk anak cucu kita gitu ya Bu Tri ya. Tapi pada kenyataannya dia tidak terbarukan seperti itu. Nah, sehingga sangat penting kita melakukan yang namanya transisi energi. Bagaimana Indonesia mau melakukan transisi energi itu? Indonesia sudah meratifikasi beberapa perjanjian-perjanjian internasional ya, dan salah satunya dikukuhkan dalam NDC atau National Determined Contribution kita, bagaimana Indonesia mau berkontribusi di tengah-tengah dunia ya, bahwa Indonesia berkomitmen pada tahun 2025 itu bauran energi primer kita itu adalah 23%. Ya, 23%, sementara fosilnya itu berarti sisanya 77%. Saat ini kita masih menggunakan kurang lebih 90% energi fosil. Ya, jadi Indonesia masih butuh 2 kali lipat effort untuk menuju kepada zero emission ya. Menuju kepada national determined contribution kita. Nah, upayanya tentunya yang kita tahu sama-sama adalah bagaimana kita melakukan transisi energi. Ya, transisi energi ini banyak kebijakan-kebijakannya. Nanti salah satu yang boleh kita lihat. Nah, itu adalah untuk menuju kepada net zero emission, ya, nol zero emission, zero carbon di Indonesia pada tahun 2060. Ini cita-cita teman-teman sekalian. Ini cita-cita. Nah, artinya apa? Mulai 2030 Indonesia berkomitmen sudah tidak lagi menggunakan PLTU sebagai sumber energi listriknya. Ya, nah, ini tantangan kita ke depan. Mungkin 2060 umur saya kita sudah berapa gitu ya kan, nah, teman-teman sekalian ini yang akan meneruskan proses transisi energi ini. Saya klik aja. Nah, ini adalah National Determined Contribution Indonesia ya, target ya. Kita bicara NDC itu kita bicara target, di mana dari sektor energi Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon sebesar 453 juta ton CO2 ya, 452 juta ton CO2, dan dengan kondisi saat ini ya,
artinya bisnis as usual, jadi kita tetap aja bakar batu bara dan seterusnya, itu emisi gas karbon kita akan 1.669 juta ton CO2. Nah, dengan bantuan dengan usaha sendiri, dengan upaya sendiri, kita mau menurunkan dari sektor energi sebesar 314 juta ton CO2, dan dengan bantuan internasional atau skenario CM2, ini dikenal dengan skenario CM2, itu 446. Nah, itu target lah ya, angka-angka ya. Nah, bagaimana dengan aksi mitigasinya? Ya, jadi dari energi terbarukan itu ditargetkan pengurangan emisi sebesar 170 juta ton CO2. Nah, dari energi terbarukan ini, dan langkah berikutnya juga yang paling penting adalah efisiensi energi ya. Itu akan menghasilkan kurang lebih tadi yang 314 juta ton reduksi CO2 tanpa bantuan siapapun ya. Itu skenario 1 ya. CM1 dilakukan dengan upaya sendiri ya. Jadi Indonesia dengan kekuatan swadayanya sendiri itu berkomitmen untuk mengurangi 314 juta ton CO2. Nah, ini adalah NDC Indonesia menuju kepada tahun 2060. Nah, upaya-upaya ini banyak aksi-aksi mitigasinya ya. Salah satunya adalah dengan pemasangan solar rooftop. Ya, kemudian juga co-firing untuk pembangkit-pembangkit listrik ya. Kemudian di sisi energi efisiensinya itu juga adalah bagaimana mau menggunakan electric vehicle ya, saat ini lagi rame ya mobil listrik dan motor listrik, dan juga salah satunya yang bisa kita jangkau sendiri yaitu induction electric stove ya, jadi menggunakan kompor induksi untuk bertransisi energi itu di sektor energi ya. Jadi banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan transisi energi ini di sektor energi sendiri. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus siap untuk bertransisi energi. Nah, ini adalah salah satu roadmap ya, salah satu upaya mitigasi untuk bertransisi energi, di mana dalam roadmap Kementerian SDM itu menyatakan tahun 2025 itu PLTS atap yang mau dipasang adalah sebesar 3,6 gigawatt. Ya, hari ini tahun 2023 itu diharapkan akhir tahun 2022 diharapkan terpasang 450 megawatt ya. Tapi data terakhir mengatakan 2022 itu baru 200 megawatt yang terpasang PLTS atap kita ya. Paling besar di Cirata 140 megawatt ya. Selebihnya itu tersebar kecil-kecil. Nah, sementara untuk skala rumah tangga dan industri, tren peningkatan PLTS atap itu per November 2022 itu ada 6.461 pelanggan. Ya, jadi masih boleh dibilang masih cukup tertinggal jauh di 2022 ya. Nah, memasuki 2023 ini targetnya adalah 900 megawatt, di mana dari sektor sosial seperti bangunan ibadah dan sebagainya, sekolah itu dicanangkan ada 4.146 KWP, rumah tangga ini yang paling besar, dan industri yaitu 379.709 megawatt peak, sektor komersial, bangunan perkantoran dan sebagainya itu 181 megawatt, industri, pabrik dan sebagainya itu 325 megawatt, bangunan pemerintah itu sekitar 9.300 kilowatt peak. Ya, jadi total 2023 itu 900 megawatt peak ditambah kekurangan yang 2022. Ya, jadi itu adalah kurang lebih roadmap pengembangan dari PLTS atap. Oke, sampai di sini saya mungkin izin, waktunya masih berapa menit Mbak Ade? Suaranya belum.
Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, masih ada waktu berapa menit, Mbak? Waktunya sudah habis, Pak. Habis dulu, Pak. Oke. Kalau gitu saya stop sampai sini dulu ya, Mbak ya. Baik, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Ives atas pemaparan materinya terkait surya. Mungkin di sini teman-teman sekalian ada yang kita akan masuk ke sesi diskusi. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung open mic. Sambil menunggu teman-teman untuk memberikan pertanyaan, ini saya mau bertanya juga, Pak, ada Pak Ives. Kira-kira nih Pak, kalau untuk di masyarakat kan ini target-targetnya seperti yang sudah Bapak paparkan itu sudah cukup jelas ya arah roadmap-nya. Namun untuk sekarang itu menurut Bapak kira-kira apa sih alasan terbesar mengapa masyarakat masih banyak yang enggan untuk memasang PLTS di tempat tinggalnya? Apakah ini cuma semata-mata persoalan harganya kah atau ada alasan lain yang menurut Bapak lebih urgent juga untuk dipikirkan? Gitu Pak. Dan juga untuk Ibu Tri, saya ingin bertanya Bu, kira-kira apa saja sih kriteria yang harus dipenuhi agar PLTS ini dikatakan layak untuk dibangun di daerah 3T, dilihat dari sisi sosioekonominya Bu, dan apa kendala terbesar dalam memberdayakan masyarakat di bidang PLTS. Mungkin itu dulu. Oke. Monggo Pak, Pak Ives dulu yang jawab, nanti habis itu saya. Oh iya, oke Bu Tri. Baik, terima kasih. Jadi Mbak Ade, memang kalau kita bicara PLTS atap, nomor satu itu kan masalah edukasi, pengetahuan dulu ya, pengetahuan. Beda dengan mobil. Kalau mobil ini kan umumnya orang sudah paham lah ya, sudah tahu gitu ya. Nah, sementara kalau PLTS atap ini orang masih mungkin belum terlalu familiar, meskipun kalau data tadi sudah 6.000 orang yang pasang ya, tapi kan 6.000 instalasi itu kan dari berapa juta instalasi yang ada di seluruh Indonesia itu jumlahnya masih kecil. Jadi menurut hemat saya itu salah satunya adalah edukasi. Dan yang kedua, memang begitu terinformasi atau aware. Nah, salah satu yang menjadi concern adalah memang di faktor harga. Ya, faktor harga itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perhitungan break even point-nya gitu. Jadi kan selama ini mereka pikir saya daripada saya pakai PLTS ya saya mendingan pakai PLN aja lah kalau kayak begitu kan gitu ya kan. Saya keluarin uang di depan misalnya sekitar katakan 50 juta gitu ya kan. Nah, dia bisa memproduksi berapa penghematannya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata hitung-hitungannya menurut dia BP-nya 7 tahun, 8 tahun itu terlalu lama gitu ya kan. Nah, ini balik lagi ke masalah edukasi. Sebetulnya 7-8 tahun itu dari umur pakai yang bisa berapa Bu ya, 20-25 tahun. Kalau mungkin kalau di pedesaan itu memang ada unsur baterai ya yang perlu di-maintain ya. Nah, sementara kalau solar panelnya sendiri itu memang di desa-desa saat ini mungkin Ibu Tri juga punya pengalaman, ada nggak Bu yang sudah 20 tahun gitu ya kan. Nah, itu umur pakainya long term gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dihitung dari sisi investasi atau ke pemodalan awalnya gitu dibandingkan dengan masa pakainya itu kalau mau difinansialkan ya
ada istilah return on investment gitu ya. Nah, itu ada ROI-nya Mbak Ade gitu. Nah, balik lagi tadi, satu masalah edukasi. Kita ini misinya mulia loh gitu ya kan ya Bu ya. Bagaimana kita berusaha supaya bumi kita ini tidak apa namanya, tidak menuju kepada peningkatan suhu global ya. Karena apa sih suhu global itu, pemanasan global itu ya karena CO2 itu kan. CO2 yang terkungkung di dalam atmosfer kita itu yang membuat lapisan ozon kita menipis. Nah, itu yang sudah ini bukan pengetahuan saya atau bukan pengetahuannya dari pihak mana. Ini sudah apa ya, ratifikasi dunia gitu. Ini sudah kesepakatan dunia gitu untuk climate change itu menjadi pokok permasalahan di bumi kita ini. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi climate change atau mencegah perubahan iklim yang ekstrim, ya bagaimana kita menurunkan kadar CO2 kita, CO2 di bumi kita ini. Mungkin itu Mbak Ade dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Bu Tri. Baik, terima kasih. Kalau bicara soal solar rooftop, itu memang cukup panjang, tahun 2017. Tadi kan saya katakan kalau 1999 kita pasang 11.000 watt peak itu untuk menaikkan air ke atas gitu ya. Jadi itu hanya perlu penanganan Pak, karena setiap kali peak kita pakai hanya untuk memompa air ke atas. Jadi kita lebih baik nyimpen air daripada kita pakai power bank. Power bank itu ya itu yang bikin kacau itu, sudah banyak ya baterai-baterai penyimpan itu, kemudian nilai absolutnya itu sudah hilang gitu ya. Tiba-tiba saya ingat di ESDM itu bangun cukup besar gitu ya, daerah Sukabumi sama Fuji Electric kalau tidak salah. Kemudian setelah 20 tahun solar PV-nya masih bagus, tapi baterainya kan sudah nggak berfungsi. Kita mau ganti nih, begitu mau ganti pabriknya sudah discontinue. Nah ini repot gitu loh. Jadi kita tuh sebetulnya bermain di teknologi itu harus betul-betul bisa agak jeli gitu, kira-kira seperti apa. Kemudian pengalaman berikutnya yang kami lakukan di Pondok Pesantren Anukoyah Lugulu di Surabaya itu kami memasang 32,8 ya kalau nggak salah kilowatt peak. Itu karena apa? Tadi karena kita ingin agar pesantren yang setiap bulan mengeluarkan uang 30 juta rupiah untuk bayar listrik PLN itu bisa berkurang. Karena income mereka kecil ya. Orang itu ada 9.000 santri, tapi bayangkan setiap bulan santrinya hanya bayar setiap tahun santrinya hanya disuruh iuran 60.000. Karena itu pesantren lama ya, 1887 didirikan dan para pendirinya mengatakan jangan pernah pungut biaya yang mahal sehingga orang sampai tidak mampu nanti untuk sekolah gitu, untuk nyantri di situ. Benar, begitu kami pasang karena itu on grid ya Pak ya, dan Mbak-mbak di sini kemudian yang dulunya 30 juta dia hanya bayar 2,8 juta per bulan. Berarti kan dia sudah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Terus yang lebih lucu waktu itu saya tanya ke PLN, kalau dia hanya menggunakan 25, kan ada sisa 7, sekian itu yang tetap masuk ke jaringan PLN. Harusnya dibayar dong. Waktu mereka mengatakan ya PLN bilang sedekah. Saya bilang loh sedekah itu orang kaya, orang miskin. Ini malah PLN yang kaya raya kok dapat sedekah dari pesantren gitu. Akhirnya sekarang ini pesantren menerima selisih dari yang tidak dipakai oleh pesantren tersebut. Nggak besar sih, antara 800.000, 1,4 juta, tapi lumayan lah ya gitu. Nah ini harusnya sistem solar rooftop itu kan inginnya seperti itu. Jadi ada lah gitu ya. Cuman ini menjadi dilematis. Kenapa jadi dilematis ya? Karena ternyata banyak orang berbondong-bondong membuat solar rooftop dan katanya PLN mengalami apa yang disebut sebagai oversupply. Nah, oversupply ini terjadi kenapa? Karena kita punya pembangkit fossil fuel. Nah, ini atau batu bara lah yang paling banyak
di mana kita semua tahu ini belum dipensiunkan dengan benar. PLN masih menghadapi masa transisi di mana harus mempensiunkan pembangkit-pembangkit yang tadi itu yang Pak Ibs katakan, yang mengotori, ya, mengotori atmosfer kita gitu. Ini berbahaya loh. Kita sekarang bisa saja mengatakan bahwa climate change, pemanasan global masih nanti kalau sudah depan mata baru kita kelimpungan. Bahwa nanti tiba-tiba, kebayang nggak sih suhu udara kita itu ya, nanti daerah Mediterania ya, 41 derajat Celcius. Itu saya nggak berani keluar loh. Mau jalan 100 meter aja dilarang orang, benar-benar dilarang, jangan Bu. Nanti bisa kena, ya tadi, kalau kita bilangnya itu kena heat stroke ya. Jadi bahaya banget, saking panasnya gitu. Kita harusnya berpikir ke sana gitu. Jadi saya sepakat sebetulnya, kita pelan-pelan lah, harus konsisten gitu ya. Jadi persoalan mendasar di kita itu adalah masalah regulasi. Terus terang regulasi kita ini masih sangat tidak konsisten. Jadi saya selalu bercanda, pemerintah kita ini sangat konsisten dengan ketidakkonsistennya gitu. Artinya dulu ada solar rooftop bagus, terus kemudian feed-in tarif bagus. Saya kebetulan sempat alhamdulillah berada di ring satunya ESDM waktu kita mengusulkan bagaimana feed-in tarif gitu ya. Nah, sekarang dengan kondisi Jawa yang seperti ini, ayo kita sama-sama saja memasang solar ya, centralized solar system kayak apa namanya, yang penting ada engineer yang betul-betul siap untuk mengelola sebagai sebuah private yang memberikan rakyat itu hanya services saja gitu loh. Jadi itu harus di luar Jawa. Masih banyak pasar menurut saya di luar Jawa. Yang repot di Jawa ini karena tadi itu masih banyaknya pembangkit-pembangkit dengan fosil gitu, yang kita semua tahulah siapa yang punya ya, oligarki kita ini kan sangat berkuasa sehingga akan menyulitkan untuk betul-betul kita bisa net zero emission di 2060. Nah, saya akan cerita sedikit bahwa dulu kita mengirim anak-anak patriot energi itu untuk membantu masyarakat memahami bagaimana mengoperasikan, mengelola dan merawat solar PV. Ya nggak besar-besar, tapi lumayan effortnya ya, karena dia berada di daerah-daerah yang mungkin jalan kaki 5 hari gitu ya. Terus saya saja ingat kok waktu itu dari Jakarta flight pagi sampai di lokasi itu jam 9:30 malam, karena memang harus naik kapal kecil, terus kapal besar, naik ojek, jalannya harus dengan 4-wheel drive gitu ya. Karena memang posisinya kebanyakan berada di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di daerah Kalimantan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harusnya kita banyak menurunkan anak-anak muda yang kalau menurut saya sih dengan program Patriot Energi kita mampu kok ada di 105 desa waktu itu rakyatnya semua dipantau dan diajari bersama-sama gitu. Dan satu itu bisa sampai ada yang 100 kilowatt peak segala, dan ini pokoknya rakyat dikasih services, jangan dikasih teknologi. Unless Anda punya waktu yang cukup untuk melatih mereka. Kalau enggak, ini sama saja kita memubazirkan solar PV yang harganya masih relatif cukup mahal. Apalagi tadi Mbak pertanyaannya ya Mbak ya, saya ingatnya itu sih, bagaimana menyiapkan masyarakat gitu. Mbak Ade? Juga, ya Bu, apa saja Bu kriteria yang harus dipenuhi agar PLTS itu dikatakan layak sisi sosioekonominya Bu? Wah, nah ini menarik pertanyaan ini. Kenapa begitu? Karena memang sekarang ini hanya made in China yang harganya masih affordable. Saya dulu masang di Sumba yang 11.000 watt peak itu menggunakan Kyocera ya. Tapi sampai sekarang masih bagus. Jadi kalau Bapak tanya 99 sampai sekarang itu udah berapa tahun Pak? Jadi memang ya sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan apa sih kalau kita bilang teknologinya apa. Tapi made in China pun juga sudah banyak yang bagus gitu. Dan kebetulan saya belum lama ini mengunjungi salah satu fasilitas BRIN yang untuk menguji kemampuan kekuatan dari solar panel kita gitu ya, yang diimpor gitu. Itu banyak yang bagus juga. Kalau toh mungkin persentasenya kecil banget yang
yang rusak gitu. Rusak tuh karena pecah kacanya ya. Jadi kurang kuat kali. Mungkin kan kita simulasinya seperti kalau dijatuhi hujan es seperti apa gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi harus siap-siap juga bahwa kemungkinan besar ada hujan es di Indonesia gitu ya. Kalau melihat situasi global warming yang seperti ini gitu. Jadi ya bisa dikatakan belum layak bagi orang yang penghasilan rata-rata penduduk Indonesia ya menengah ke bawah itu belum. Tapi kalau untuk yang sudah mampu nggak ada masalah. Banyak sekali teman-teman saya di Jakarta ya ini memang harus menyasar yang kota-kota besar gitu. Mereka ini memasang gitu. Hanya sekarang PR-nya adalah ya pengaturan yang pas seperti apa ya. Bingung juga saya kalau harus menjawab pengaturan yang pas gitu. Kalau ada orang tanya gitu ya. Karena begini, kita ini kalau mau memasang ya sebetulnya harus pakai baterai ya, karena kalau on grid pemerintah kan sudah nggak membolehkan. Saya kurang tahu deh aturan yang terakhir itu gimana Pak Ips. Katanya kalau nggak salah kan sudah nggak boleh lagi on grid kan kalau nggak salah karena PLN-nya dianggap over capacity gitu. Gimana Pak? Iya, jadi memang kalau untuk kondisi 1 tahun terakhir ini, Bu Tri dan teman-teman sekalian, memang kalau dibilang PLTN itu oversupply, itu memang salah satu reason yang diangkat oleh teman-teman dari PLN sendiri. Nah, saya terpantik tadi ya Ibu bilang ini pemerintah kita ini memang konsisten dengan ketidakkonsistenan gitu ya Bu ya. Saya kira PLN juga salah satu garda terdepan ya untuk pembangkitan listrik ini ya. Nah, sementara masyarakat sendiri pun juga sebetulnya tadi yang saya bilang perlu diedukasi dan juga kalau ya dia sudah teredukasi, dia sudah tahu ekspor impor itu manfaatnya apa gitu ya. Itu saya kira harusnya didukung Bu gitu. Harusnya mendapat insentif. Kenapa? Karena Tuh. kan logikanya gini ya. Kan kalau PLN mau bangun instalasi pembangkit di rumah kita, kan dia mesti izin ke kita gitu. Nah, kalau sekarang ini kan kita bangun dengan kesadaran sendiri kan gitu ya kan. Nah, itu kan sebetulnya akan mengurangi beban Beban di PLN juga untuk wilayah investasi. tersebut. Ya. Betul. Karena sebetulnya rumah kita itu beban buat PLN teman-teman, ya kan? Rumah kita itu beban buat PLN, tinggal masalah bagaimana dia memenuhi beban itu dan mentransmisikan atau mendistribusikan ke tempat-tempat yang tepat sasaran, seperti itu kan. Nah, makanya saat ini juga golongan R2 ya 3.500 ke atas itu golongan yang sudah boleh dibilang harganya harga Pertamax ya Bu ya, udah nggak Betul. disubsidi gitu ya. Buat teman-teman tahu nih kalau di rumahnya 3.500 VA itu beli bensinnya tuh Pertamax teman-teman, bukan lagi bukan lagi premium atau Pertalite gitu ya kan ya. Ya, tanpa Teman-teman itu subsidi lah sudah ya. bayar tanpa subsidi. Sudah harga keekonomiannya kan Pak ya. Nah, ini kan masalah teknikal ya, teknikal artinya bagaimana kelebihan kapasitas itu, kelebihan oversupply itu mungkin bisa ditransmisikan, bisa di daerah-daerah seperti yang tadi desa-desa memang rasio elektrifikasi kita klaim dari pemerintah itu 99,9%. Tapi buktinya kenyataannya Pak, saya nggak kita nggak percaya usah karena jauh-jauh deh, daerah Jawa Barat pun juga mungkin saya kan seliling ke daerah-daerah iya. terpencil tuh omong Nah, kosong itu bener. Ibu Tri sangat berpengalaman di daerah pedesaan ya, rural area itu masih kurang. Kita nggak usah jauh-jauh, jauh manapun juga itu masih belum masuk. Ya, saya KKN tahun 93-an itu daerah desa di wilayah Sukabumi ya itu belum masuk listrik gitu ya kan. Ya kita waktu itu KKN kita bikin mikrohidro gitu ya Bu ya, kita bikin mikrohidro, kita bendung sungai, kemudian jadilah listrik di situ buat penerangan gitu ya. Itu salah satu bukti nyata ya bahwa sebetulnya kebutuhan masalah supply and demand itu sebetulnya kalau mau jujur ngomong masih di bawah lah supply kita.
Ya, mungkin PLN fokusnya sekarang ke yang besar-besar nih di Jawa ya, industri apa segala macam, rumah tangga ya. Ya, ada target juga untuk memenuhi revenue-nya mereka, tapi nilai apa sosioekonominya itu kan juga perlu mendapat perhatian ya, seperti itu. Artinya tadi saya juga terenyuh bagaimana dari tahun berapa di Sumba itu baru kali ini mereka merasa daerah Sumba tuh yang seperti itu gitu ya Bu ya, teman-teman. Itu pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ives dan Bu Tri. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Pak David Silalahi dari PPIA. Pertanyaan kepada Bapak Ives, bagaimana pandangan Bapak, sebaiknya seperti apa pengaturan yang pas untuk PLTS rooftop? Tadinya semua memuji-muji kecepatan tumbuhnya PLTS di Vietnam dengan adanya kebijakan feed-in tarif yang tinggi sekitar 9 sen. Namun saat ini mereka mengalami permasalahan oversupply dan tidak bisa menyerap listrik PLTS sehingga akhirnya kebijakan itu dihentikan atau moratorium. Nah, menurut Bapak, bagaimana sebaiknya untuk kondisi di Indonesia? Apakah sebenarnya tepat juga kebijakan terkini yang melarang pemasangan PLTS rooftop pada pelanggan terkonek ke jaringan PLTN? Monggo Pak, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak David. Ya, terlalu dini Pak. Kalau saya boleh jawab, terlalu dini untuk mengatakan bahwa kebijakan melarang pemasangan PLTS atap itu diberlakukan gitu ya. Karena apa? Karena tadi satu saya bilang edukasi kita belum benar. Ya, edukasi kita belum merata, belum benar. Saya senang makanya ada bincang-bincang seperti ini supaya kita saling apa ya? Saling bertukar pikiran gitu. Ya. Kalau sekarang PLN melarang gitu ya kan terlalu dini. Sangat-sangat terlalu dini gitu untuk membatasi pemasangan PLTS rooftop ini. Nah, kasus di Vietnam itu saya ngikutin aja perkembangannya ya, jangan lupa ya Indonesia itu negara kepulauan, sementara Vietnam itu negara daratan ya. Jadi masalah transmisi mereka nggak masalah gitu. Indonesia transmisi aja nggak beres begitu. Nah, ini yang menjadi bedanya antara Indonesia dengan Vietnam. Ini kacamata saya ya gitu ya. Tapi saya tidak mau masuk ke wilayah tersebut ya, karena ini menyangkut kebijakan publik gitu ya. Tapi kalau dikatakan pembatasan itu terhadap rooftop itu bagaimana? Saya bilang itu terlalu dini, ya terlalu dini untuk diberlakukan sekarang. Tadi teman-teman Bapak Ibu bisa lihat ya grafik pertumbuhan pemasangan PLTS atap dari Kementerian SDM ya semenjak Permen nomor 49 tahun 2018 dirilis ya luar biasa loh. Luar biasa. Tapi 1 tahun terakhir ini penambahannya hanya 100 pemasang saja gitu. Hanya 100 pemasang. Nah, ini ini yang saya sangat prihatin ya gitu ya terhadap kondisi di negara kita ini gitu. Karena sebetulnya Permen nomor 26 tahun 2021 ya yang menyatakan feed-in tarif itu bisa dihargai 100%. Tadi mungkin di mana di pesantren yang tadi Bu Tri itu dihargai berapa saya kurang tahu, tapi mungkin yang berlaku di Permen nomor 49 tahun 2018 itu adalah 65%. Ya, 65% saya kira itu sebetulnya udah hitung-hitungan yang ya kalau mau memberikan insentif lagi bolehlah ditambah lagi gitu ya kan. Nah, tapi bukan berarti terus tidak boleh ekspor sama sekali gitu ya, Bu ya. Karena kan investasi yang sudah dibangun itu kan swadaya juga gitu. Itu kan uang masyarakat juga gitu ya kan. Nah, jadi marilah kita rasa keadilan ini kita miliki sama-sama gitu ya. Kita paham PLN butuh revenue juga gitu ya kan. Tapi transisi ini mau bergerak kemana kalau tidak dimulai dari masyarakat juga itu sih dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ade ya. Sepakat dengan Pak Ives, memang ya kita menjaga PLN tapi juga harus rasional bahwa
masyarakat harus diberi space juga untuk mampu mengejar net zero emission gitu. Soalnya kalau lihat sistem sekarang, saya itu kalau nggak usah jauh-jauh ya, kemarin saya sempat berada di Jakarta gitu, malam hari gitu berada dari ketinggian sebuah hotel itu saya lihat ini mau net zero kapan, kayaknya nggak masuk akal gitu ya, kencar-kencar yang nggak perlu Asap, terus. Bu, asap. Betul, Asapnya banyak. bagus betul. Jadi sebetulnya net zero itu tidak hanya dari listrik sih, transportasi juga sangat penting gitu. Jadi banyak hal lah sebenarnya harus mulai kita pikirkan bersama-sama ini dengan serius ya. Kalau emang kita betul-betul ingin memberikan anak cucu kita nanti a decent place to live in gitu ya, tempat yang enak untuk tinggal di bumi ini kan kita kan sementara ya, jangan sampai kita rusak semuanya lah. Iya, Ini ada yang bilang. Sepakat, Bu, sepakat. Jadi nggak hanya dari sektor pembangkit listrik saja ya, tapi dari kendaraan juga itu salah satu penyumbang emisi terbesar ya, salah satu penyumbang emisi terbesar, dan itu saya kira pemerintah sudah cukup sigap ya Bu ya untuk untuk beralih transisi mobil ya. Betul. Gitu, transisi mobil dengan insentif motor, insentif yang mau diberikan ke pembeli mobil gitu ya. Hanya saja sayangnya harga mobilnya masih 700 jutaan ya Bu ya. Masih mahal. Iya betul. Terus ada yang tanya ini subsidi baterai perlu nggak gitu loh. Wah ini repot gitu loh. Saya yakin repot karena lifetime baterainya juga harus jadi pertimbangan gitu. Ini Pak sebenarnya jadi electric vehicle tuh juga buat saya adalah nanti baterainya kalau sudah nggak kepakai itu tumpukannya ngeri banget loh. Jadi kita ini betul-betul harus mikir tumpukannya ngeri. Belum saya didatangi sama kita ya, kami itu sebagai lembaga itu diajak diskusi lah sama Mitsubishi gitu. Bagaimana nanti kalau misalnya waste baterainya itu ya kalau sekarang CO2 oke, nggak tangible gitu ya, tapi rusaknya jelas. Baterai mungkin aman, tapi kalau sudah baterainya terus menumpuk juga waste-nya juga wah memang runyem ya. Memang kita tuh harus mampu ini sih, mampu betul-betul melihat ke dalam kira-kira seperti apa sih sistem yang paling baik? Benarkah kita harus meneruskan keserakahan yang sedemikian rupa ini gitu. Saya kira itu sih, Pak. Ya, Bu, sepakat, Bu. Baterai itu kan sebetulnya untuk sifat intermittent ya. Kalau kita bicara PLTS ya, untuk sifat intermittennya dari PLTS. Tapi kalau mobil listrik memang itu baterai litiumnya. Saya kurang memahami baterai mobil listrik ya Bu, tapi setahu saya agak beda memang antara baterai mobil sama baterai di PLTS. Tapi sama-sama lithium ferron sih, sama-sama lithium ferron, cuman ada yang kandungan apa gitu Bu, mungkin Berin lebih paham. Tapi saya sepakat itu memang harus ada semacam regulasi juga ya untuk sampah baterai itu sendiri gitu. Betul Pak. Gitu. Iya, mungkin ada tanggapan langsung juga dari Pak David Silalahi, monggo Pak. Ya, ini juga ada pertanyaan untuk Ibu Tri Mumpuni dari Pak David Silalahi di kolom chat. Ini sudah Ibu balas sekilas ya Bu, mungkin ya udah saya jawab tadi. Mau dijelaskan lebih ini lagi. Ya tadi maksud saya itu, jadi kayaknya agak tidak memungkinkan ya pemerintah memberikan subsidi baterai. Saya yakin itu, saya yakinnya karena memang posisi kita ini bagaimana kita mensubsidi baterai sementara PLN sendiri sampai sekarang belum ada policy yang jelas soal itu, soal solar PV. Ini masalah regulatory framework-nya sih Pak menurut saya. Ya. Karena kalau menurut saya baterai biarkanlah dilepas ke mekanisme pasar. Ya. Mekanisme pasar yang akan mengatur ritme dari pergerakan baterai. Tendensinya baterai itu harganya akan semakin lama semakin turun gitu. Tendensinya ya gitu ya. Tapi kalau solar PV saya sih nggak terlalu yakin ya segradasinya makin lama makin turun Bu ya. Tapi mungkin ada satu titik juga dia akan mencapai level ini juga karena teknologi baterai itu agak sedikit berbeda sama teknologi solar PV. Solar PV itu masih bisa berkembang. Sementara kalau baterai itu sebetulnya teknologinya ya sudah apa ya Bu ya, sudah cukup matang ya kalau mau dibilang ya.
gitu ya. Betul, Pak. Sudah cukup matang gitu. Jadi biarlah baterai diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu kalau pendapat saya, Pak David. Iya, kalau ini juga Bu, ada yang untuk terkait program beasiswa di kementerian, itu terkait teknis agar diarahkan lebih banyak ke program transisi energi, terutama yang Iya, atau diberikan tematik itu riset penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan SDM. Apakah itu memungkinkan dilakukan, Bu? Nah, jadi begini, tadi saya udah jawab. Sebetulnya yang berhak memberikan beasiswa itu ya, itu kan namanya LPDP ya, dan itu di bawah Kementerian Keuangan. Saya pikir kita kan nggak bisa memaksa orang, tapi cukup ini saja kalau emang pemerintah pro di situ, pemerintah bisa ini apa namanya memberikan semacam call for gitu ya, call for proposal atau call apa khusus untuk topik-topik yang sudah diinginkan tadi, yang sudah ditulis oleh penanya ya. Ini kan menarik nih topik-topik yang diberikan itu. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah, dengan topik-topik tertentu itulah kemudian pemerintah tadi kan ada temanya itu penguasaan carbon trading, carbon capture, komunikasi publik untuk transisi energi, penguasaan teknologi energi terbarukan, mau bicara angin, air, terus mungkin juga biofuel gitu ya. Ini mungkin ada program khusus yang dedicated oleh pemerintah di biaya tertentu. Siapa saja diundang yang mau tertarik untuk sekolah mencapai master misalnya di situ. Ada saja kan. Tapi setahu saya sudah banyak kok. Saya kebetulan banyak sekali memberikan rekomendasi kepada anak-anak muda yang mempelajari ini semua gitu loh. Entah itu ke TU Delft atau ke Australia, banyak kok di universitas di luar negeri yang memang menyediakan pelajaran tertentu untuk ini gitu ya. Jadi program beasiswanya memang sudah sebenarnya dedicated dan directed kepada ilmu-ilmu yang diinginkan bermanfaat gitu ya untuk masa depan. Itu sih Mbak Ade. Iya, baik Bu. Diskusi yang sangat menarik. Mungkin karena mengingat waktu juga, ini sudah pukul 11.05. Saya akan berikan untuk masing-masing panelis untuk closing statement-nya. Bisa dimulai dari Ibu Tri, monggo Bu. Terima kasih ya. Kalau menurut saya begini, kita ini harus ingat bahwa planet kita ini hanya satu dan terbatas. Jadi sebaiknya kita hidup dengan apa yang kita butuhkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Dengan cara begitu, insya Allah kita masih bisa memberi kesempatan kepada anak cucu kita juga untuk menikmati bumi yang terbatas ini. Jadi sebaiknya kita hindarkan overconsumption, ya, baik itu masalah pangan, masalah energi apapun. Kalau dalam bahasa Jawanya itu urip sak madya, hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dalam bahasa religinya gitu ya qanaah gitu. Saya kira itu sih harapan saya, dan ini kalau menjadi sebuah gerakan bersama tidak hanya untuk Indonesia tapi secara internasional, insya Allah net zero emission di 2060 itu segera bisa kita implementasikan. Terima kasih, Mbak. Baik, untuk Pak Ives, monggo Pak, closing statement-nya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Menarik yang disampaikan Bu Tri tadi ya. Mungkin kalau kita bicara 25 tahun lalu ya, saya belajar teknik elektro itu cuma pembangkit listrik tenaga air, Bu. Teman-teman, ya kan? Cuman belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, teman-teman sekarang belajarlah begitu banyak pembangkit listrik energi terbarukan, ya. Ada surya, ya. Kemudian tadi yang lagi juga cukup seksi itu adalah biomasa ya, biomasa. Mungkin kalau kami belum bergerak ke sana Bu ya. Terus Bayu itu juga sebetulnya salah satu sumber energi terbarukan yang masih sangat besar ya. Memang betul surya masih paling besar
itu datanya ada ya, datanya ada. Dan ingat, bicara PLTS itu nggak hanya bicara tentang electrical komponennya aja, ya kan? Tapi ada banyak aspek ya, ada banyak aspek masalah sosial, masalah satu ketahanan energi yang perlu dikembangkan di bumi kita ini, seperti itu. Jadi buat saya, buat teman-teman sekalian, closing set, belajarlah semua tentang energinya ya, mulai dari tadi ya, salah satunya baterai juga ya gitu ya, kemudian juga modul-modul surya itu juga banyak pengembangannya ya, yang suatu modul surya Bu di 21% ya, 21 ada yang sudah klaimnya 22%. Mungkin waktu zamannya Bu Tri masang itu masih yang efisiensinya di 18% ya, 17-18% ya. Sekarang ini sudah di 21% ya yang saya pasang, yang kami Betul, pasang betul. gitu Kita ya. bahkan di bawah 10 waktu itu kalau nggak salah. Oh ya, bayangin teman-teman ya, ini bukti nyata gitu ya bahwa pengembangan energi surya ini masih sangat besar ya. Baik, terima kasih Pak. Kita saat ini baru 20% loh dari energi listrik ya. Sisanya ampas ya, sisanya ampas gitu. Nah, jadi closing statement saya tadi, belajarlah, galilah sedalam-dalamnya ilmu tentang solar panel ini ya, karena konduktor, semikonduktor kan sangat berpengaruh terhadap pengembangan dari modul surya itu sendiri. Itu saja dari saya, Mbak Ade. Semoga percakapan kita siang hari ini membawa hikmat, membawa berkah ya buat semua, sehingga bisa kita sama-sama bergandengan tangan ya memajukan energi terbarukan di Indonesia ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ives dan Bu Tri yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan. Saya izin untuk merangkum diskusi kita pada ini, itu konversi energi di Indonesia kian pencapaian yang masih terus di-upgrade dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci pengembangan energi surya melalui edukasi yang merata dan servis kepada masyarakat terlebih dahulu dibanding pemberian teknologi, karena masyarakat mempunyai local resource yang mumpuni untuk mendukung transisi energi, dan itu semua akan terwujud jika ada gerakan bersama. Baik, terima kasih juga kepada peserta ini, kepada Pak Putri Mumpuni dan Pak Ives Rumayar, saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan Bincang Energi seri ketiga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Salam kasih. sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Sama-sama Pak teman-teman dari Yves Solarin. semuanya. Ya, Terima selamat kasih. menjalankan ibadah puasa. Ya, Ya, selamat ibadah puasa ya. buat teman-teman yang dan Ibu juga. Baik, terima kasih.